Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 D3SI 4504 akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait tugas animasi ARSIS Jarkom terkait perakitan PC. Di sini perkenalkan saya Arda Aziza dengan NIM 670 1213051 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Emily Hadijah dengan NIM 67012130118. Saya Natasha Putri Antasari dengan NIM 1210091. Dan saya Muhammad Nabil Arkan dengan NIM 67012130034. Dan saya Muhammad Bintang Ramadan dengan NIM 67012130086. Baik, selanjutnya tahap pertama akan dijelaskan oleh Saudari Emil. Baik, pertama-tama dalam perakitan PC yaitu bagian power supply. Nah, power supply itu merupakan satu daya yang menyediakan tegangan yang nantinya akan dibutuhkan untuk menyalakan berbagai sirkuit elektronik yang akan membentuk PC. Nah, cara pemasangannya yaitu dengan memasang power supply ke casing, lalu sejajarkan lubang di power supply dengan lubang di casing. Nah, setelah itu, jangan lupa disamain dulu ya arahnya, diarahkan dulu. Setelah itu, udah disejajarin lubangnya, lubang untuk skrup, lalu barulah amankan power supply ke casing menggunakan skrup yang tepat atau power supply screws. Selanjutnya kita masuk ke motherboard. Motherboard itu adalah suatu papan sirkuit di dalam casing komputer di mana semua komponen terhubung. Dan fungsi utama dari motherboard itu adalah untuk memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana semua komponen dapat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian di motherboard ini memiliki komponen yaitu ada RAM, ada CPU, kemudian ada thermal compound atau thermal paste, kemudian ada heatsink, dan yang terakhir itu ada motherboard screws atau baut. Kemudian untuk pemasangannya itu kita bisa mulai dari meletakkan RAM atau CPU, tapi saya lebih memilih untuk meletakkan CPU terlebih dahulu. CPU kita letakkan pada soket CPU, dan kita harus perhatikan juga nih teman-teman, ada posisi segitiga di samping CPU-nya. Kita harus menyesuaikan dengan soket CPU-nya. Kalau udah sesuai, baru bisa terpasang. Kemudian kita memasangkan RAM pada slot memori, di mana RAM ini tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan ya teman-teman. Kita pasang RAM yang satu lagi pada slot memori. Baik, kemudian kita berikan thermal compound atau thermal paste ke atas CPU, secukupnya aja. Dan pasta thermal ini adalah pasta yang memiliki daya hantar panas sangat baik, sehingga panas yang dihasilkan komponen akan cepat terbuang keluar. Karena itu, pasta ini juga sering disebut dengan pasta pendingin. Kemudian kita memasangkan heatsink di atas CPU, di mana heatsink ini tuh merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya. Nah, fungsi utama dari heatsink ini untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer.
Kita install motherboard-nya. Lalu kita pasang pada casing. Setelah itu jangan lupa untuk meletakkan baut untuk merekatkan pada casingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu proses pemasangan adapter cards. Eh, Di dalam adapter cards itu terdapat beberapa komponen, yaitu NIC, terus ada wireless NIC, dan video adapter, serta baut-baut yang sesuai dengan komponen tadi. Nah, komponen yang pertama itu adalah NIC atau Network Interface Card. Itu merupakan kartu adaptor yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan, menghubungkan komputer satu dengan komputer lain, dan berfungsi juga untuk membantu mempermudah keperluan pengiriman data dan informasi antar komputer. NIC ini dipasangkan pada sebuah slot yang terdapat dalam motherboard komputer. NIC ini juga menggunakan port yang dikenal sebagai port PCIe, yang mana berfungsi sebagai port dalam menghubungkan kabel maupun antena wireless di dalam sebuah komputer, agar komputer tersebut bisa terhubung ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya itu proses memasangkan bautnya, udah. Lalu ada jenis NIC lainnya, yaitu NIC nirkabel atau wireless NIC. Fungsinya sama saja seperti NIC biasa, tetapi wireless NIC memiliki kelebihan, yaitu tidak membutuhkan kabel untuk menghubungkan jaringan dan bisa mengirimkan data dengan jangkauan yang lebih luas serta kecepatan transfer yang lebih tinggi dan pastinya lebih murah. Dan proses ini juga dipasang sama ya di motherboard. Dan ini proses pemasangan bautnya udah. Selanjutnya ada video adapter. Video adapter itu adalah kartu adaptor yang mengirimkan data ke layar komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafis dan mengurangi kinerja CPU. Video adapter juga dipasang di slot PCIe di motherboard. Dan ini proses pemasangan baut video adapter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emily. Baik, selanjutnya merupakan tahap pemasangan internal drives. Nah, di sini ada hard disk drive. Hard disk drive adalah drive magnetik yang menyimpan data dalam jumlah pada media tetap. Nah, sekarang ke proses pemasangannya. Nah, pertama kita pindahkan dulu HDD-nya ke casing. Jangan lupa posisikan HDD agar sejajar dengan tempat drive 3,5 inci dan masukkan HDD ke tempat drive. Nah, setelah itu di sini ada HDD screws atau skrup. Nah, fungsinya untuk mengamankan si HDD ke casing menggunakan skrup yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arda. Baik, selanjutnya kita melalui tahap external drive. Sebelumnya apa sih external drive itu? Jadi external drive itu adalah ruang yang memungkinkan user untuk mengakses bukaan di rongga dari luar unit sistem. Drive disk optik adalah contoh perangkat yang dipasang di rongga eksternal, seperti base adalah lubang di mana pintu CD atau DVD room keluar dan kita bisa meletakkan CD atau DVD kita di sana. Pada external drive ini terdapat dua perangkat, yaitu optical drive dan floppy drive. Pada optical drive, pertama kita memasangkan optical drive sesuai dengan tempat slot penyimpanannya. Kita sesuaikan dulu. Lalu kita masukkan. Nah, jadi di optical drive ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai perangkat pembaca data, umumnya digunakan untuk melakukan installing suatu software komersial, menonton film, dan melakukan pembacaan data untuk keperluan copy atau burning. Dan selanjutnya pada fungsi kedua, yaitu sebagai perangkat untuk menuliskan data ke media simpan, baik CD atau DVD. Setelah itu, kita memasangkan optical drive screw-nya.
yaitu berupa baut guna menempelkan dan merekatkan perangkat yang baru saja dipasang, yaitu pada optical drive itu sendiri. Dan perangkat yang kedua adalah floppy drive. Kita masukkan floppy drive sesuai dengan slotnya. Nah, si floppy drive ini sendiri itu sebagai tempat untuk menyimpan data seperti flash disk dan CD. Namun, kekurangan dari penyimpanan floppy ini sendiri itu ruang penyimpanannya yang sangat minim, sehingga para pengguna komputer tidak bisa leluasa untuk menyalin semua filenya ke dalam floppy disk ini. Setelah itu baru kita pasangkan yang namanya floppy drive screw, yaitu memasangkan baut guna menempelkan dan merekatkan perangkat yang baru saja dipasang, yaitu floppy drive. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang. Ya, proses selanjutnya adalah memasang kabel internal dan kabel eksternal. Yang pertama ini adalah kabel patah. Di sini kita menghubungkan slot motherboard ke optical drive. Kabel patah ini berupa 34 pin. Selanjutnya adalah floppy cable. Floppy cable ini berupa 40 pin, yaitu 20 kali 2, berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke floppy drive. Selanjutnya ada kabel SATA. Di sini kabel SATA menghubungkan motherboard dengan hard disk. Setelah itu ada kabel power ke motherboard berupa 20 pin, atau yang terbaru biasanya 24 pin. Kemudian selanjutnya adalah kabel power ke prosesor atau CPU berupa 4 pin. Kemudian kita hubungkan kabel dari fan ke motherboard berupa 3 pin. Kemudian kabel power dari power supply ke hard disk. Setelah itu ada kabel molex yang menghubungkan power supply ke optical drive. Dan ini kabel yang menghubungkan power supply ke floppy drive. Nah, selanjutnya setelah semuanya terpasang, kita dapat menutup casingnya. Kemudian kita skrup biar aman. Setelah itu kita tinggal pasangkan kabel-kabel agar dapat berfungsi. Yang pertama ini adalah kabel monitor yang berupa kabel VGA. Kemudian ada kabel keyboard. Selanjutnya ini ada kabel mouse. Kemudian ini berupa kabel USB. Selanjutnya ada kabel Ethernet. Selanjutnya ini ada wireless antena yang kita hubungkan pada NIC wireless. Selanjutnya yang terakhir ada kabel power cord
di sini kita hubungkan colokan listrik ke power supply-nya. Setelah semuanya selesai, sistem PC dapat kita nyalakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.